wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat rekan-rekan semua yang nonton video ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari, terutama menjadi seorang mahasiswa. Perkenalkan, saya Via Fatimah Rahman dari Prodi D4 Kebidanan dengan NIM P173 24121434. Di sini saya akan membahas sebuah topik mengenai keterampilan pokok belajar. Dalam satu topik ini, saya akan membaginya menjadi 3 pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai keterampilan pokok belajar apa sih yang saya gunakan selama satu semester di tengah masa pandemi ini, agar saya lebih belajar dengan cepat dan efektif. Untuk pembahasan yang kedua, saya akan membahas mengenai alasan praktis dan alasan ilmiah mengapa keterampilan pokok belajar yang saya miliki itu dapat membuat saya menjadi lebih efektif dan lebih cepat dalam belajar. Dan yang ketiga, saya akan membahas mengenai tips and trik gaya belajar saya selama masa pandemi COVID-19 ini. Masuk ke pembahasan pertama, apa sih yang dimaksud keterampilan pokok belajar itu? Keterampilan belajar dapat diartikan sebagai seperangkat sistem, metode, dan teknik yang baik dalam usaha menguasai suatu materi pengetahuan yang disampaikan oleh guru secara tangkas, efektif, dan efisien. Tentunya dalam melakukan keterampilan pokok belajar ini kita harus mengetahui dan memerlukan yang namanya gaya belajar. Nah, karena dengan mengetahui gaya belajar tersebut, saya dapat menyerap informasi secara maksimal bergantung pada pembelajaran berlangsung sesuai gaya belajar yang saya lakukan. Karena saya tipe orang yang kinestetik, maka gaya belajar yang saya lakukan adalah gaya belajar kinestetik, di mana gaya belajar ini melibatkan banyak gerakan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Setelah mengetahui gaya belajar yang saya miliki, tentunya itu akan mempermudah saya dalam melakukan keterampilan pokok dalam belajar. Karena dengan mengetahui gaya belajar, saya dapat menyerap informasi secara maksimal. Lantas, keterampilan pokok belajar apa sih yang saya gunakan dengan gaya belajar kinestetik ini di masa pandemi yang bisa dikatakan jika orang kinestetik itu cenderung lebih melibatkan banyak gerakan. Sedangkan di masa pandemi ini, pastinya pembelajaran dilakukan secara daring dengan duduk di depan laptop saja. Lalu, bagaimana sih cara yang saya lakukan agar tetap melakukan kegerakan sedangkan saya sedang menghadapi pembelajaran? Di tengah pandemi ini tentunya seluruh pembelajaran dilakukan secara daring, di mana semua pelajar harus melakukan kuliah dengan tatap maya. Dengan duduk di depan laptop selama berjam-jam, karena saya tipe orang yang kinestetik, membuat saya harus melakukan gerakan agar membuat materi terserap lebih mudah, yaitu dengan kegiatan mencatat. Dengan gaya belajar kinestetik itu memudahkan saya untuk mencatat. Ketika dosen menjelaskan, saya selalu dibarengi dengan mencatat poin-poin penting dan poin-poin tambahan. Karena dengan mencatat, membuat saraf-saraf di tangan saya bekerja lebih dominan, membuat informasi tersebut mudah untuk diserap otak. Begitu pula saat saya sedang belajar melalui tayangan video YouTube. Biasanya saya selalu menunjuk ke layar YouTube atau buku yang saya baca dan saya dengar untuk mempermudah saya dalam belajar. Dengan gaya belajar kinestetik, biasanya saya selalu memanfaatkan catatan, YouTube maupun buku yang mendukung pembelajaran dengan memegang dan merasakan hal-hal yang dipelajari, tidak sekedar melihat atau mendengar materinya saja. Biasanya, saya senang belajar dengan bantuan alat peraga atau praktik secara langsung. Selain itu juga, saya selalu menghafal sambil berjalan, menghafal sambil melukis di udara, menghafal dengan gerakan tangan, dan menghafal di depan kaca. Dalam mempersiapkan ujian pun, saya selalu mempersiapkan diri dan kesehatan mental saya dan terutama menjaga kesehatan diri. Selain itu, saya selalu menanyakan beberapa hal yang memang dirasa saya belum mengerti kepada dosen maupun kepada rekan saya. Saya juga selalu mengefektifkan waktu atau jadwal belajar, mengerjakan atau mengumpulkan soal sebanyak mungkin, mencoba untuk keterampilan belajar menganalisis, belajar mensintesis dan mengkreasi, dan belajar untuk menjawab soal atau menyelesaikan suatu permasalahan. Selain itu, saya juga selalu membuat kelompok belajar atau kelompok diskusi bersama rekan-rekan yang lain sebagai ajang saling bertanya dan saling menguji. Selain itu, saya mempersiapkan lingkungan sekitar. Saja ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai alasan ilmiah dan alasan praktis kenapa keterampilan belajar yang saya miliki itu dapat membuat saya belajar lebih cepat dan lebih praktis. Nah, untuk alasan ilmiahnya, kenapa keterampilan pokok belajar yang saya gunakan tersebut bisa membuat saya belajar lebih cepat dan lebih efektif selama perkuliahan satu semester di tengah masa pandemi. Karena dengan keterampilan pokok belajar dibarengi dengan gaya belajar yang saya gunakan, tentunya akan mempermudah saya dalam proses pembelajaran. Seperti menurut penelitian Giska Herunisa pada tahun 2016, menyatakan bahwa setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga akan mempengaruhi kemampuan dan pembawaan yang
membentuknya menjadi sebuah karakter tersendiri yang mempunyai pola perilaku tertentu, karena menurut saya salah satu keberhasilan dari kegiatan belajar dapat dilihat melalui hasil belajar. Untuk alasan praktisnya yaitu saya merasa semua terasa lebih cepat dan lebih efektif ketika saya menggunakan keterampilan pokok belajar sesuai dengan gaya belajar saya. Contohnya dengan gaya belajar kinestetik itu memudahkan saya untuk mencatat. Ketika dosen menjelaskan, saya selalu dibarengi dengan kegiatan mencatat poin-poin penting dan poin-poin tambahannya. Karena dengan mencatat membuat saraf-saraf di tangan saya bekerja lebih dominan, membuat informasi tersebut mudah untuk diserap otak. Selain materi lebih mudah diserap otak, saya juga memiliki sebuah catatan yang nantinya bisa saya baca ulang saat akan ujian. Itu lebih praktis dan lebih mengefektifkan waktu atau jadwal belajar yang saya miliki. Dan itu adalah keuntungan bagi saya. Setelah tadi membahas mengenai alasan praktis dan alasan ilmiah, selanjutnya itu akan ada pembahasan ketiga mengenai tips and trik selama masa perkuliahan 1 semester. Nah, saya punya 5 tips yang saya gunakan. Yang pertama itu, siapkan mental dalam menghadapi perkuliahan, karena sebagai seorang mahasiswa tentunya harus mampu untuk menghadapi tugas yang menumpuk dan karakter dosen yang berbeda-beda. Yang kedua adalah atur jadwal sebaik mungkin, seperti jadwal perkuliahan, mengerjakan tugas, organisasi, dan untuk bermain. Yang lebih terpenting adalah berusaha untuk menyusun skala prioritasmu. Yang ketiga adalah lengkapi alat-alat yang menunjang perkuliahan seperti laptop, pulpen, stabilo, binder, agar menambah semangatmu dalam berkuliah. Yang keempat adalah belajar dengan fokus dan bekerja keras. Yang kelima adalah pasang target IPK agar memacu diri untuk lebih baik ke depannya. Sekian pembahasan saya mengenai topik keterampilan pokok dalam belajar. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Perlu digarisbawahi bahwa keterampilan pokok belajar itu sangat penting bagi seluruh pembelajar, apalagi ditambah dengan gaya belajar. Karena menurut saya, kesuksesan seorang mahasiswa itu dilihat dari cara dia belajar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.